Luar biasa. Tonight Show malam hari ini dibuka oleh Glenn Fredly dengan lagu Rame-Rame. Rame-rame. Bikin rame studio ini. Tapi tidak hanya Glenn, tamu kita malam hari ini. Ada siapa aja, Vincent? Ada siapa? Saya. Dia udah siap. Biasanya ke gua Ada dulu. Chico Jericho. Dan juga ada seorang presenter cantik dan baru-baru ini juga menyelesaikan filmnya yaitu Safira Dan malam hari ini juga Ketutupan ya? Ya, ketutupan. Ada sutradara keren Angga Dwi Mas Sasongko. masih ada lagi ya cuma di situ. ada teman saya. ntar Ada akan juga hadir. dia seorang aktor. Putih banget badannya. Dia Dia- Chinese, keturunan Chinese. Aktor yang kurang berbakat lah sebetulnya. Tapi kita undang aja. Iya, iya, iya. Abdurrahman Arif. Banyak banget ya. Dan teman-teman malam ya. hari ini juga kita diiringi seperti biasa oleh band yang apa ya? Mahal, termahal. Ya, Oh, mahal biasa banget. aja lah. Lion Music. Dan tentunya juga ada info-info menarik. Iya, Iya. pastinya. Kita akan bahas sesuatu yang unik mungkin malam hari ini. Kita mulai dengan info-info, kita akan baca dulu Silakan. Tonight News. Daily Paper. Wih, Daily Oh my Paper. God. Alright. In English. Kamu di sini? Tapi jangan lama-lama. Enggak. Ntar coba aku kalau pipis boleh nggak? Sini aja udah, ngapain pipis? Sini aja. Pipis aja. Jangan. Wah, tukang koran jam segini belum datang. Di mana nih? Oh, biasanya kan ada kiriman dari atas. Kaleng ajaib. Wah, ada lubangnya sekarang. Wah. Oh, ada kameranya ya? Wow. Glodok. Ya, Vincent diambil. Saya bacakan dulu ya. Hai. Wah, sengaja ya. Hebat tuh. Untung saya dulu taekwondo. Lesnya hebat. Ini yang pertama. Oh nih, Audrey Zhang, seorang anak kecil yang berusia 11 tahun mendapatkan beasiswa sebesar $30.000 atau sekitar 354 juta rupiah dari Google. Audrey menjadi pemenang Doodle for Google yang ketujuh. Audrey juga membuat sebuah karya yang unik, yaitu mesin yang bisa membersihkan air berpolusi. Hebat ya, 11 tahun loh. Iya. Beasiswa 354 11 tahun udah juta. jago gimana dia dewasa ya? Iya dong. Nih, ada lagi nih. Aneh tapi nyata. Istri minta cerai karena suami tidak suka film Frozen. Aduh. Kenapa? Let it go! Let it go. I'm just gonna wait to know. Nggak enak ya? Jika Anda penggemar film Disney, pasti tahu dengan Frozen, pasti. Tahu lah. Film animasi dongeng tentang seorang gadis yang memiliki kekuatan sihir yang bisa membekukan apa saja. Karena kesukaan terhadap film tersebut, seorang wanita muda di Jepang mengajukan cerai karena sang suami tidak suka dengan film Frozen. Saking fanatiknya ya. Wah, aneh juga nih. Nah, ini nih. Ada lagi? Ini karena nih sepak bola. Piala Dunia. Ah, Kamerun bukan Belanda lagi. Tim sepak bola Kamerun mogok. Wah, businya kali. Bukan mobil, Vincent. Tim sepak bola nasional Kamerun melakukan aksi mogok dengan menolak untuk bertolak ke Brazil pada tanggal 8 Juni 2014 untuk mengikuti putaran final Piala Dunia 2014. Hal itu dilakukan sebagai protes dikarenakan uang saku yang dijanjikan tidak jelas kapan akan diberikan. Vincent. Ya, Kalau Desta. ngomongin sepak bola, Ya. kan lagi rame Piala Dunia ya kan. Ini ada juga info sepak bola dan selebriti yang berdarah Maluku, Oh, ya kan? Hesti, silakan Hesti. Ya, informasi tentang pemain sepak bola dan juga selebriti yang berdarah Maluku. Yang pertama, ada Simon Melkianus Tahamata. Wih. Keterlibatan orang Maluku di timnas Belanda pada era modern ini tidak lepas dari sosok Simon Tahamata. Simon ini pernah bermain di Ajax Amsterdam pada selama 4 musim dan mempersembahkan 3 gelar Liga Belanda. Ada Giovanni van Bronckhorst. Giovanni ini merupakan mantan kapten timnas Belanda. Gelar yang diraih salah satunya adalah gelar Liga Champion pada tahun 2006 yang diraih bersama Barcelona. Ayahnya Victor van Bronckhorst ini merupakan blasteran Indonesia Belanda dan ibunya Francine Sapulete asli Saparua Maluku. Mantan bek kiri ini masih bisa sedikit menggunakan bahasa Indonesia dengan Bisa. aksen Indonesia Timur. Wah, luar biasa ya, mungkin kapan-kapan bisa kita undang. Berikutnya adalah Syarita Sopakua. Dia adalah Miss Universe Belanda pada tahun 2005.
dan memiliki ayah yang berasal dari tanah Maluku, Indonesia. Pulau Saparua merupakan tempat ayah Syarita berasal dan pada saat malam final penggelaran Miss Universe 2005 di Bangkok, Thailand, Syarita itu menolak mengenakan busana tradisional negara Belanda. Dia malah memilih untuk menggunakan kebaya yang dipadu dengan rok bawah lebar dan mekar ala Belanda. Jadi dia masih pakai unsur Indonesianya. Itu dia. Tapi ternyata dari tadi kita ngomongin soal warga keturunan Indonesia yang berprestasi di dunia, banyak yang nyasarnya di Belanda ya. Benar. Pemain bola pun sebenarnya banyak, terlepas dari Giovanni Van Bronckhorst, Simon Tamata, masih banyak lagi berdarah Maluku. Bahkan Robin van Persie pun katanya neneknya masih Ada. berdarah Jawa. Nah, Karena kita akan dia undang soalnya. para pemain-pemain bola itu. Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Ya kalau gitu apa hubungannya sama info tadi? Karena kita pengen mengundang Ya. teman saya juga ini berdarah Maluku dari Ambon dan dia baru-baru ini memproduksi sebuah film. Oh luar biasa. Iya. Tapi saya lagi bingung nih. Kenapa? Tadi udah disiram apa belum ya? Saya cek dulu ya. Oh iya ya, terima kasih Esti. Tetep dia ngebahas gituan. Dasar cewek jamban. Baiklah, kurang afdol rasanya. Widih. Kalau kita nggak panggil tamu kita langsung yang tadi katanya temannya Vincent ya, berdarah Maluku, produser musik, penyanyi juga, Produser film. Produser film, menyanyi juga, bermain film juga, berdarah Maluku. Udah diulang-ulang doang itu. Oh ya. Glenn Fredly. Jawaban ada bila kau percaya. Glenn, sehat Glenn. Sehat, puji Tuhan. Jadi produser film sekarang? Iya, dipercaya sama Angga Dwi Masa Songko untuk jadi produser di film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Oke, nanti kita bahas filmnya nanti kita Ya. akan bahas nanti. Tapi how come bisa jadi produser gimana ceritanya? How come? How come? Cangkem. Iya, awalnya memang nggak pernah kepikiran gitu. Tapi cerita dari film Cahaya dari Timur ini kan diangkat dari kisah nyata yang Ya. tokohnya namanya Sanita Wanela. Nah, cerita tokoh ini ditemukan oleh Angga Sasongko gitu. Ya itu keterlibatan sebagai produser di sebuah film. Tapi yang pengen gue tanya sekarang soal beberapa kali gue lihat Twitter lo soal musik bagus. Apa Iya. tuh? Cerita dikit. Jadi musik bagus itu sebenarnya idenya kan gue ya dalam perjalanan berkarya gue hampir 20 tahun ini ya gue ngerasa harus punya tanggung jawab moral juga terhadap perkembangan musik di Indonesia gitu. Dan salah satu yang bisa gue buat hal yang paling mudah adalah gue membuat musik bagus ini seperti namanya musician social responsibility lah. Jadi kayak Oke. perusahaan punya tanggung jawab, ini musisi yang punya tanggung jawab buat mengadopt atau mendukung musisi-musisi yang dedicated sama apa yang dia kerjain. Nih, sekarang kita akan lihat karya dari musik bagus nih. Kayak apa nih? Ini dia. Bisakah ini cukup bagiku? Bisakah ini cukup bagimu? Menanggung dahaga hanya dengan semalam ini. Salah satunya Salah ya. satu itu Gilbert Pohan. Gilbert Ada Pohan. Gilbert Pohan dan juga ada Yura ya. Iya. Itu proses katanya ingin dengan meluncurkan musik bagus ini juga kalian ingin mengakrabkan bahasa daerah ke anak muda. Iya, jadi di setiap album mereka masing-masing kan album ini mereka produce sendiri gitu. Jadi di pairing dipertemukan dengan produser yang tepat sesuai dengan karakternya masing-masing gitu. Kemudian di setiap di setiap album mereka yang terdiri dari 8 lagu itu kita pengen ngangkat bahasa daerah gitu. Jadi Yura, misalnya Gilbert tuh anak Batak yang besar di Jogja. Oke. Ya dia harus belajar bahasa ibunya gitu, maksud bahasa Batak. Akhirnya dia tulis lagu Batak gitu. Di Tonight Show ini ternyata juga ada keluarga Tonight Show yang juga berasal dari timur seperti Glenn. Ya ada dari Freddy. Ferdi. Apa? Animbar sama Hulaliu. Oh. Itu negeri. Oh negeri. Itu kalau di sana kan nyebutnya bukan desa tapi negeri. Oh negeri. Ya. Kalau Glenn dari? Mama dari hampir sama dari Ulaliu, papa dari Porto. Vincent ini juga dari timur ya? Iya, bapak saya Ternate bokap. Kalau ibu? Ibu Subang. Jauh ya. Itu ketemu di mana ibu sama bapaknya tuh? Hah? Sunter, jadinya Sunter, Sunda Ternate lah. Sunda Ternate. Leri juga ada Leri. Ler dari mana Ler? Oh, Saparua. Iya. Nih, gue pernah mendengar statement bahwa yang katanya orang-orang dari Indonesia Timur itu mempunyai suara yang bagus.
Benar. Contoh dong, tuh lihat vokalis semua. Vokalis coba, Epe kasih dikit vokalnya. See you, mama. Sedap. Beta rindu mempulangi. Oh, mantap. Bagi Bung, bagi. See you, mama. Mama Sulia. Kurus lawangi. Iya. Thank you. Ujungnya begitu ya. Rapnya dong. Sambil mama bakar sagu, mama tabakar. Taruh. Salah. Ini kan timur. Salah. Sambil mama bakar sagu, Nah. mama bernyanyi, I feel good. Tuh kalau Glenn nyanyi enak, kalau Vincent nyanyi tadi kok suaranya nggak enak ya? Sama kayak orang Solo kan, kayak Desta nih orang Solo. Dia katanya orang Solo itu mayoritas pinter bahasa Inggris, ya kan? Yeah, of course. Oh, pinter bahasa Inggris. Itu our apa? Lu kenapa lemparnya ke bahasa Inggris kan gue bingung. Orang Solo jago bahasa Inggris ya tergantung orangnya. Kalau dia kurcus ya pasti jago. Kurcus ya. Nanti kita akan ngobrol lagi. Nanti juga kita akan datangin tamu-tamu lagi ya. Ngomongin soal Indonesia bagian timur nih ya. Iya, keindahan-keindahannya juga. Keindahan-keindahan juga. Tetap di Tuna Show. Manja sama Sofi. Malele sudah. Terus si Ariel nggak marah.